عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. Bismillahirrahmanirrahim. Azizu marwi itsnaini aw thalasah. Hadis aziz adalah yang diriwayatkan oleh dua orang atau tiga orang. Masyhuru marwi fawqa ma thalasah. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan di atas tiga orang, artinya 4 orang ke atas, sampai di bawah batas minimal hadis mutawatir yaitu 9 orang, artinya 4 sampai 9 orang. Ditinjau dari segi jumlah perawi yang meriwayatkan pada setiap tabaqat atau tingkatan generasi, hadis secara umum diklasifikasikan menjadi 2, yaitu hadis mutawatir yang diriwayatkan minimal 10 orang dan hadis ahad yang nanti dikelompokkan menjadi 3, yaitu hadis gharib yang diriwayatkan 1 orang, hadis aziz diriwayatkan oleh 2 orang, dan hadis masyhur diriwayatkan oleh 3 orang ke atas. Yang pertama kita bahas adalah yaitu hadis aziz. Hadis aziz secara istilah maknanya adalah hadis yang diriwayatkan oleh minimal 2 orang perawi pada setiap tabaqat atau tingkatan generasi dimulai setelah tabaqatnya sahabat. Kemudian di sini ada sedikit perbedaan pendapat para ulama tentang jumlah perawi hadis aziz. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Dan pendapat yang lebih kuat yang mengatakan 2 orang, yang diriwayatkan oleh 2 orang. Kemudian hadis masyhur yaitu hadis yang minimal diriwayatkan oleh 3 orang dalam semua tabaqat yang tidak sampai mencapai derajat mutawatir. Derajat mutawatir itu minimal 10 orang atau lebih. Nah, pendapat ini yang mengatakan diriwayatkan oleh 3 orang ini adalah pendapat yang lebih kuat. Ini berbeda dengan pendapat penazam yang mengatakan lebih dari 3, yaitu minimal 4 orang. معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. Mu'an'anun, hadis mu'an'an adalah ka'an sa'idin an karam, seperti ungkapan hadis yang mengatakan an sa'id an karam. Wa mubahamun, dan hadis mubaham adalah ma fihi rawin lam yusam, adalah hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Yang pertama kita bahas adalah hadis mu'an'an, yaitu hadis yang diriwayatkan atau diungkapkan dengan lafaz an tanpa kejelasan apakah hadis itu didengar secara langsung atau dikabarkan oleh orang lain, artinya tidak langsung mendengarkan hadis tersebut dari gurunya. Di antara tujuan perawi menggunakan sigot an di dalam hadisnya adalah yang pertama yaitu mengaburkan perawi bawah sehingga terkesan ia mendengar langsung dari syekhnya atau dikabarkan kepadanya oleh orang lain. Yang kedua adalah apabila perawi siqah menggunakan lafaz an, biasanya itu tujuannya adalah untuk menyingkat di dalam hal periwayatan, menyingkat sigot hadis. Kemudian selanjutnya adalah hadis mubaham. Hadis mubaham secara istilah sebagaimana disebut oleh penazam, yaitu hadis yang tidak disebut di dalamnya nama perawinya. Jadi mubaham di sini dibagi menjadi 2, yaitu mubaham isnad dan mubaham matan. Yang dimaksud dengan mubaham isnad adalah di mana ada nama perawi yang tidak disebut, seperti seorang lelaki mengabarkan kepadaku. Nah, tidak disebut secara langsung siapa lelaki tersebut. Inilah yang dinamakan hadis mubaham. Kalau mubaham pada matan, seperti hadis bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW bertanya tentang masalah haid. Ternyata setelah diselidiki muhaddisin
Rupanya seorang wanita tersebut adalah Asma binti Abu Bakar. Nah, di antara tujuan perawi tidak disebutkan namanya, yaitu pada sanad biasanya untuk menyembunyikan perawi yang dhaif. Adapun tujuan tidak disebutkannya nama pada matan biasanya untuk menjaga aib atau rahasia atau kehormatan seseorang. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala, dan setiap hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sedikit disebut dengan hadis ali. Wa dhidduhu, dan sebaliknya, dzakal ladzi qad nazala, dialah yang disebut dengan hadis nazil. Artinya hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Nah, yang dimaksud dengan hadis ali di sini adalah hadis yang tabaqah atau generasi perawi dalam sanadnya sangat sedikit. Seperti misal hadis yang ada di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, antara Imam Malik dengan Nabi yang memperantarai dia, artinya jaraknya antara Nabi hanya 2-3 orang saja. Nah, sedangkan hadis nazil adalah hadis yang jumlah perawinya bersambung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak daripada hadis Ali. Misalkan dalam masalah hadis niat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya, antara Imam Ahmad dan Nabi terdapat 5 orang perawi di atasnya, sementara Imam Al-Baihaqi terdapat 8 orang perawi di atasnya. Maka hadis niat, tentang niat milik Imam Ahmad tergolong hadis ali, sementara menurut hadis dari riwayat Al-Baihaqi adalah hadis nazil. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. Wama adhaftahu, dan hadis yang kamu sandarkan ilal ashabi, kepada para sahabat, min qaulin, dari semisal ucapannya, wa fi'lin, perbuatannya, fahuwa, maka dia adalah mauqufun zukin, disebut dengan hadis mauquf. Jadi hadis mauquf secara bahasa artinya hadis yang terhenti atau tertahan, sehingga secara istilah hadis mauquf adalah hadis yang berhenti sampai tabaqah atau generasi sahabat, baik ucapan maupun perbuatan, baik hadis tersebut dia bersambung muttasil maupun munqati. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa sebelumnya sudah dibahas tentang hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Jadi hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, dan hadis mauquf adalah yang disandarkan kepada para sahabat, sedangkan hadis maqtu' adalah hadis yang disandarkan kepada para tabi'in. Wa mursalun, dan hadis mursal minhu sahabiyyu saqat, adalah hadis yang gugur di dalamnya sahabat. Wa qul gharibun ma rawa rawin faqat, dan katakanlah hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Yang dimaksud dengan hadis mursal di sini adalah hadis yang disandarkan oleh tabi'in langsung kepada Nabi SAW tanpa melalui sahabat, sehingga di sini terdapat terputusnya sanad, yaitu yang memperantarai antara tabi'in dengan Nabi, yaitu di mana tabi'in tidak menyebutkan perawi dari golongan sahabat, sehingga hadis ini tergolong hadis dhaif. Kemudian yang dimaksud dengan hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja dalam semua tabaqat atau tingkatan generasi
para perawi hadis. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Setiap hadis yang keadaan sanadnya tidak bersambung disebut dengan hadis munqati'. Munqati' secara bahasa artinya terputus. Adapun yang dimaksud dengan munqati' sebenarnya adalah hadis yang gugur satu perawi atau lebih di bawah sahabat, artinya tabi'in atau tabi'ut tabi'in, namun tidak secara berurutan. Sehingga inilah yang membedakan antara hadis munqati' dengan hadis mu'dol. Kalau hadis mu'dol terdapat gugur perawinya secara berurutan. Wal mu'dolus saqitu min husnani. Dan hadis mu'dol adalah hadis yang gugur dua perawi di dalamnya. Wa ma ata mudallasan naw'ani. Dan hadis mudallas ada dua macam. Secara bahasa yang dimaksud dengan mu'dol adalah rumit. Seolah-olah muhaddisin memakai ungkapan itu karena hadis mu'dol memang rumit disebabkan ada dua atau lebih perawi yang gugur secara berurutan. Semisal tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak disebutkan perawinya. Nah, sehingga apabila tidak berurutan maka itu tergolong hadis munqati'. Oleh karena itu menurut para pakar hadis bahwa hadis mu'dol ini tingkat kedhaifannya lebih tinggi daripada hadis munqati'. Al-awwalul isqatu lisyaikhi wa an yang qula amman fawqahu bi an wa an. Hadis mudallas yang pertama yaitu gugurnya gurunya gugur dengan penukilan di atasnya memakai lapas an atau anna. Wasani yang kedua, macam hadis mudallas yang kedua adalah la yusqituhu lakin yasib. Gurunya tidak gugur akan tetapi menyifatinya ausafahu bima bihi la yan'arib dengan sifat yang tidak dikenal. Secara bahasa hadis mudallas artinya gelap, seolah-olah disebabkan keadaan riwayat itu tertutupi. Sehingga secara gampangnya yang dimaksud dengan mudallas, hadis mudallas adalah hadis yang ada cacatnya tetapi oleh perawi memakai ungkapan atau sigot periwayatan tertentu untuk menyembunyikan cacatnya. Nah, mudallas di sini ada dua macam. Yang pertama yaitu tadlisul isnad. Tadlis pada sanad yaitu seorang perawi yang meriwayatkan dari gurunya dengan sigot an atau anna untuk mengelabui orang seolah-olah dia mendengarnya langsung dari gurunya padahal dia mendapatkannya dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah tadlisus syuyukh, yaitu perawi memang mendengar langsung dari gurunya tetapi ia menyembunyikan identitas gurunya dengan ungkapan tertentu sehingga tidak dikenal sehingga tidak dikenal guru tersebut. Seperti menyebutkan kunyah gurunya, nasabnya atau sifatnya. Jadi jenis tadlis syuyukh ini memang lebih ringan dari tadlisul isnad. Jadi tujuan tadlis ini ada di antaranya adalah karena perawinya itu dhaif.